Ya, sebenarnya kalau ngomongin seni rupa Islam itu kan kategori yang dibuat oleh peneliti ya. Yang membuat kategori seni rupa menjadi seni rupa Islam, misalnya bisa jadi itu sebagai identitas yang di-create, yang dibuat untuk counter terhadap seni rupa umum yang memang lahirnya dari Barat. Indonesia sebagai bagian dari Asia Tenggara juga punya karakteristik sendiri soal seni rupa Islam. Jadi ini menarik Mbak, tadi bicara soal simbol dan metafor gitu kan. Pasti meskipun terlepas dari penamaan seni Islam adalah sebuah bahasa pengamat ya, bahasa penelitian, itu pasti mungkin ada tanda atau bisa ditengarai dengan apa? Apakah seni Islam itu cukup dengan simbol-simbol keislaman yang nampak di situ, atau senimannya saja yang Muslim, atau justru bagaimana? Kalau dari bentuknya, dari visualnya bisa dilihat dengan mudah, misalnya kaligrafi kah, atau ada ornamen-ornamen Islam, misalnya semacam ya tulisan-tulisan dari kitab kayak gitu. Tapi kalau secara tema itu luas sekali ngomongin Islam, karena Islam sendiri kan universal ya. Apakah dia berbicara tentang bagaimana perjalanan manusia untuk sampai kepada Tuhan, itu udah masuk Islam. Jadi seni rupa Islam itu sangat luas. Dan seniman-seniman ini tidak secara eksplisit mengungkapkan bahwa dirinya sedang membangun sebuah karir di seni rupa Islam. Jadi saya pikir banyak sekali seniman-seniman yang dia secara tema-temanya sangat Islam, sangat spiritualistik, tapi tidak mau juga dikategorikan sebagai seniman seni rupa Islam. Seperti itu, karena bisa jadi term yang semacam ini membatasi dirinya untuk eksplorasi wilayah tema yang lain. Jadi lebih ke semangat berkeseniannya. Semangatnya, semangat berkesenian. Wacananya juga mungkin ya, wacana yang diangkat. Iya, jadi apa yang dibangun? Apakah ini narasi yang memang berbicara pembelaan tentang Islam, tentang masyarakat Muslim, tentang tema-tema yang misalnya tentang perang di Palestina atau Islam, itu kan juga sudah masuk ke dalam wacana seni rupa Islam ya. Jadi memang tidak semata-mata ada bentuk visual dan ornamen atau simbolnya, tapi bisa juga dengan semangat dan tema-temanya itu yang dibangun. Bisa juga dengan sikap hidup si senimannya. Oh iya. Sampai ke situ ya. Jadi ternyata seni Islam itu tidak melulu soal dikarya itu ya Mbak ya. Tidak. Kebetulan karena kalau di antropologi ya, waktu saya meneliti tentang seni rupa yang secara tidak langsung bernuansa Islam, saya melihat bagaimana kaitan antara karya dengan seniman. Karena tidak bisa dipisahkan ya. Cara berpikir seniman, cara pandangnya tentang dunia, nilai-nilai kehidupannya atau semangat spiritualnya itu akan mempengaruhi karyanya seperti apa. Karyanya mau berbicara tentang apa, dan apa yang sedang dipesankan kepada publik gitu ya, meskipun itu bisa ditangkap atau tidak oleh halayak, tapi memang saling mempengaruhi. Dan menurut saya ini yang menarik ya dari seni rupa, mengkaji seni rupa, karena selalu ada keterkaitan antara seniman dengan karya. Oh iya. Barusan tadi Mbak sebut soal ADPWS, dia ketemu ada, di Amerika ternyata representasi seni rupa Islam itu imajinasinya Middle East dan juga North Africa, sementara Asia Tenggara itu nggak ada. Mungkin wacana kali ya, wacana yang diangkat dari seni rupa Islam itu dia juga merespon dengan geografis dan isu sosial yang ada di geografis tertentu. Iya bisa juga, karena memang kalau kita berbicara tentang Islam sendiri, mana sih Islam yang biasanya jadi representasi? Pastinya Islam Timur Tengah kan, Islam yang di Asia Tenggara, Islam di Nusantara, pernah nggak dipandang secara utama gitu loh untuk berbicara mengenai Islam di dunia? Kan belum sampai ke sana ya wacananya, artinya ini masih minor, narasi atau wacana Islam di Nusantara sendiri masih minor, apalagi di wilayah seni rupa. Jadi memang penting juga ada seniman-seniman. Ini tugas, sebenarnya peran besarnya adalah untuk melakukan sebuah negosiasi budaya melalui karya seni. Jadi dengan dia melukis kaligrafika, dia melukis tentang misalnya wacana-wacana seni yang ada di Nusantara, itu sebenarnya sebuah diplomasi global untuk mengungkapkan bahwa ini loh ada yang namanya Islam Nusantara. Betul sekali. Jadi Islam itu kan seperti kita tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Jadi
emang sekiranya nggak bisa terpaku dengan satu bentuk-bentuk Ya. atau nilai geografis tertentu. Tapi mungkin itu juga kayaknya ada faktor ini nggak sih Mbak, kayak misal masalah hegemoni budaya, ketika misalkan katakanlah, oke, kita punya diversitas Islam yang ada di Middle East, North Africa, dan Southeast Asia gitu. Tapi kan mungkin apa ya, corak Islam lah katakanlah, corak Islam yang ada di tiga region ini sering justru direpresentasikan oleh identitas lain, ya katakanlah misal Hollywood atau United Amerika dan lain sebagainya, dan mereka punya framing tertentu gitu terhadap katakanlah kalau misal Islam Timur Tengah identik sama terorisme, atau misal Southeast Asia identik dengan poverty atau underdevelopment dan lain sejenisnya gitu. Tema dalam seni rupa itu tidak melulu berangkat dari senimannya. Bisa jadi seniman pasti punya concern yang berbeda ya, interest yang berbeda terhadap isu-isu tertentu. Tapi narasi atau wacana seni rupa itu juga bisa dibuat oleh misalnya market ya. Market. Okay. Ya, market ini siapa yang menguasai gitu kan. Nanti wacananya bisa diarahkan ke sana. Seniman-seniman idealis belum tentu akan ikut arus itu. Tapi seniman-seniman yang memang orientasinya ke pasar bisa jadi dia mengikuti narasi globalnya seperti apa ya. Jadi saya pikir memang ada pertempuran wacana baik di tingkat lokal, nasional ataupun global, tidak terkecuali untuk yang seni rupa Islam. Memang dilematis ya jadinya Mbak ya, di saat kita harus dituntut menjadi tadi rahmatan lil alamin, punya suara di global gitu. Di sisi lain juga dituntut untuk punya kejelasan diri. Betul. Betul. Saya sebagai seniman merasa. Iya. Gimana Mas? Gimana? Ya tadi sangat-sangat sulit ya memisahkan antara kita. Apalagi sekarang kita kan masyarakat global ya. Hampir semua karya seni ketika dulu itu bisa dinikmati hanya di ruang-ruang tertentu. Sekarang itu kan sangat inklusif. Kita bisa melihat seniman dan seninya itu setiap hari berseliweran, dan tentu itu menjadi sebuah representasi dari zaman yang kita hadapi, dan itu sangat-sangat beragam gitu loh. Maka untuk menunjukkan kedirian sebagai seniman dan identitas kita itu mungkin menjadi tantangan bagi saya dan teman-teman seniman untuk selanjutnya. Seniman hari ini menghadapi tantangan yang cukup sulit ya, di saat kita sebagai seniman harus merespon isu-isu global, menjadi karya yang bisa cukup mewakili zaman tentunya harapannya. Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk menegaskan kedirian kita atau idealisme untuk menegaskan idealisme kita. Jadi gimana nih menurut Kak Sarah, kira-kira atau mungkin Kak Sarah melihat bagaimana nih strategi atau upaya-upaya seniman menghadapi kedua masalah tersebut? Ya, sejatinya seorang seniman itu memang harus bisa merespon kondisi sosial dan juga masyarakatnya ya, karena memang dia tidak mungkin seorang seniman tereksklusi dari realitas yang menghidupi dia. Sebisa mungkin idealisme dia adalah untuk menyuarakan tentang kebenaran atau ideologi atau idealisme tertentu yang memang sifatnya memperjuangkan entah itu gagasan dia sebagai seorang bagian dari sosial ya, atau sebagian dari bangsa, bagian dari umat global ya gitu. Jadi memang seniman dengan kontribusi seninya dia harus bisa berpartisipasi dalam permasalahan yang ada di dalam masyarakat, tidak semata-mata ngomongin dirinya sendiri gitu, tapi juga harus bisa merespon persoalan global. Oke, kalau misalkan Mbak Sarah pernah membaca atau melihat mungkin ya, kira-kira siapa sih seniman di Indonesia atau mungkin suatu karya yang memiliki representasi identitas, kekhasan identitas, tapi juga tidak alpa dari kontribusi terhadap wacana global? Ya, menurut saya banyak sekali ya. Salah satunya yang saya pernah kenal secara personal itu Jeihan. Jadi, Jeihan ini pernah menyumbangkan satu lukisan besar dia ke duta Arab Saudi dan Iran. Lukisan dia itu berbicara tentang perdamaian. Upaya dia sebagai seniman dan menawarkan sebuah perdamaian dunia di tingkat yang Arab Saudi dengan Iran ini, antara pertarungan ideologi Islam. Itu. Jadi memang Jeihan ada pelukis Indonesia, tapi wacana yang dia respon itu adalah wacana global. Apalagi dia dengan bermurah hati menyumbangkan lukisan tersebut. Lukisan besar sekali, bisa 2 atau 3 meter itu disumbangkan kepada
duta Arab Saudi dan Itu Iran. yang disumbangkan ke duta Arab Saudi, lukisannya apa Mbak, wacana yang diangkat? Pertarungan antara Berarti Syiah memang dan temanya Sunni. itu, tema Iya, visualnya. tema visualnya itu kan wacana global sebenarnya, karena ngomongin Islam, Syiah dan Sunni ini ya sampai sekarang pun terus berlangsung, dan Tapi itu sebagai Jehan ternyata seluas itu ya. oh jelas. Dan sebenarnya banyak sekali seniman-seniman Indonesia yang sudah wafat, terutama ya maestro-maestro kita itu selalu bicaranya perjuangan sebagai seorang bangsa Indonesia ataupun sebagai umat global, karena memang perspektif seniman harus seluas itu, harus holistik, tidak dia melulu ngomongin dirinya sendiri. Ini bukan hanya di wilayah seni rupa ya, tapi bahkan di sastra juga seperti itu. Misalnya puisi, sebuah karya itu meskipun karakternya adalah personal, tapi isu atau value yang harus diekspresikan harus universal. Karena kalau tidak universal itu tidak bisa ditangkap oleh masyarakat yang tinggal di negara lain atau di kebudayaan lain, itu tidak bisa melihat nilainya atau makna dari karyanya. Jadi menurut saya itu fungsi dari kesenian, harus seperti itu. Nah ini yang menarik, jadi seni itu kan memiliki karakteristik, khususnya seni lukis ya, itu warna garis, itu adalah bahasa yang cukup universal selain musik. Jadi kita bahkan ketika tidak mengerti bahasanya, bahasa kedaerahan tertentu, tapi dengan melihat warna, itu kita akan bisa memahami gitu. Seperti tadi bahwa seni karya Jehan itu selain punya nilai estetis, juga punya nilai statement politik ya, sebagai nilai diplomatis. Jadi kalau di Eropa mungkin kita pernah melihat atau Eropa punya Picasso ya, Indonesia itu punya Jehan. Itu sangat luar biasa sekali. Kalau Magelang Mas punya? Ali. Ada. Oh, Punya iya. Ali. Saya belum. Mantap. Siapa lagi Pak? Mungkin ada seniman lagi yang cukup punya karir kiprah global, seniman asal Indonesia gitu. Pastinya Avandi, karena Oh, iya. Avandi adalah seniman besar yang dia memberikan pidato kebudayaannya di Prancis. Oh iya. Bayangkan Dalam seorang- rangka apa tuh Mbak di Perancis? ya dia Undangan? undangan jelas, dia memberikan pidato kebudayaan di hadapan publik kesenian global. Dia menyuarakan bahwa memang permasalahan masyarakat ini harus bisa disuarakan lewat kesenian. Kemudian Avandi itu kan karya-karyanya luar biasa ya, dia lebih banyak ngomongin realitas sosial ada di sekitar dia. Sama misalnya Sujoyono juga. Sujoyono salah satu karya yang terkenal kan pelacur di depan kelambu ya, pasti Kak Alwi tahu ya. Itu merespon bagaimana seorang perempuan untuk bisa menghidupi dirinya, dia terpaksa harus melacurkan diri. Ini kan permasalahan sosial dan kemudian ditangkap, di-capture oleh seniman sebagai sebuah concern dan menjadi pesan kepada publik bahwa ini loh permasalahan sosial kita harus bagaimana. Dan seniman itu punya peran besar di sana. Jadi menyuarakan pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial, pesan politik yang bisa menjadi sebuah diplomasi ya, aksi diplomasi terhadap entah itu di tingkat nasional maupun global. Menarik sekali Pak Avandi. Ini teman-teman, karena Pak Avandi adalah mungkin satu-satunya ya seniman yang bisa namanya diangkat menjadi nama jalan itu ya di Yogyakarta kayak gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa biasanya orang yang namanya bisa diangkat menjadi nama jalan itu adalah orang yang cukup berjasa atau setidaknya mungkin bisa dianggap sebagai pahlawan gitu loh. Dan Pak Andi dari wilayah seni rupa berhasil mempunyai prestasi itu. Tadi kalau kita ngelihat, jadi mungkin kalau bisa ditarik tuh apa ya, kayak seni rupa lukis terutama mungkin kayak nama-nama yang tadi barusan Mbak sebut itu mungkin mereka punya kedekatan dengan isu-isu sosial sekitar, dan ya ini juga salah satu peran seniman untuk merespon katakanlah problematika sekitarnya pada zamannya tentunya. Iya, pasti. Dan ada representasi di situ, misalnya kayak yang tadi Mbak bilang lukisannya Sujono tentang pelacur yang untuk menafkahi diri dan keluarga, dan juga mungkin Avandi juga pernah melukis soal pengemis, dan nah artinya ada satu apa ya, mungkin preferensi wacana, tema dan representasi identitas dan ikon yang mungkin dituangkan di kanvas. Kalau di seni rupa Islam itu biasanya apa yang diangkat selain kalau misalnya kita lihat di Palestina atau di beberapa negara yang mungkin punya problematika sosial khas, ya mereka mengangkat konteks di sana. Di Indonesia ini seperti apa Mbak? Apakah pemandangan, landscape atau suasana subuh atau seperti apa gitu misalnya?
Iya, kalau secara visualnya itu bisa macam-macam ya. Entah itu kalau dia lebih fokus ke landscape, berarti bicara landscape. Tapi rata-rata para pelukis ini dia dengan entah dengan genre dia realis atau surrealis atau bisa jadi abstrak kaligrafi atau macam-macam ya. Tapi kalau saya melihat misalnya nih pelukis Amang Rahman. Pelukis Amang Rahman itu tema-temanya sangat spiritualis. Dia bisa melukis sebuah suasana dari kombinasi warnanya saja. Dengan melihat itu kita akan merasa ada getaran gitu dalam jiwa, dan ini lukisan dia dibuat sedemikian rupa dengan kepenuhan hati gitu, kepenuhan jiwa dia, sehingga yang kemudian melihat juga ikut merasakan. Misalnya seperti lukisan-lukisan yang merepresentasikan sebuah doa yang dikirimkan kepada Tuhan. Nah, itu dari warna saja kita bisa kerasa. Ade Piros juga begitu. Jadi ada banyak lukisan-lukisan dia semacam ada cahaya yang tegak lurus ke atas, karena itu membicarakan doa dari manusia yang berupaya disampaikan kepada Tuhan lewat cahaya seperti itu. Berarti upaya untuk mengkomunikasikan kegelisahan dan kegundahan personal si seniman ini nggak cuman lewat bentuk tapi juga mungkin coloring kali. Iya, ya, pasti karena seni rupa ya. Jadi mediumnya adalah warna. Gimana caranya warna ini berbicara seperti itu. Nah, di sini seni rupa menjadi penting karena mungkin ya kayak kesalehan, amal baik, ketenangan itu adalah hal-hal yang sangat sulit sekali dideskripsikan oleh kata. Jadi melalui karya-karya seperti yang disebut Kak Sarah tadi, bahwa dengan melihat karya-karya seni spiritual ya, karya seni rupa Islam itu kita bisa melihat atau mengintip lah potongan bagaimana rasanya kesalehan, bagaimana rasanya khusyuk gitu, yang dimana itu tidak bisa ditemukan gitu, bahkan di dalam puisi. Bahkan di galeri-galeri, misal galeri-galeri tidak hanya di Eropa ya, atau di Indonesia mungkin yang dimiliki oleh private collector, mereka bisa loh memajang satu lukisan di tengah ruangan, kemudian di depannya ada sebuah bangku. Jadi cara orang menikmati lukisan itu dengan duduk dan melihat lukisan ini, kemudian ada sebuah energi yang membuat dia termenung. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi cara-cara memperoleh inspirasi, memperoleh semangat, atau memperoleh misalnya nilai tentang kesalehan, itu rasanya bisa didapat dengan melihat sebuah lukisan saja. Ya, bisa menjadi ini ya, media refleksi. Betul, gitu ya. betul. Seniman-seniman kayak Sujoyono, terus Affandi, kalau kita lihat kan mereka banyak angkat tema soal isu sosial sekitar, misalnya kemiskinan, perempuan, ataupun ya kegetiran manusiawi yang mungkin sangat duniawi gitu Mbak. Kalau di seni rupa Islam, itu kira-kira ada nggak yang satu sisi dia spiritual, tapi juga tetap punya resonansi terhadap kayak kegetiran sosial itu tadi? Ya. Kalau spiritualitas itu kan tidak hanya hubungannya vertikal ya, antara manusia dengan Tuhan, tapi juga manusia dengan manusia lainnya yang sifatnya memang horizontal. Pelukis-pelukis seperti Affandi, Sujoyono, dan Hendra Gunawan itu mereka punya kepekaan, punya sensitivitas terhadap masalah sosial dengan realitas sekitar mereka, tapi itu juga sebagai wujud spiritualitas terhadap Tuhan. Karena kan kalau kita ngomongin kepedulian kepada manusia, itu kan bagian dari sebenarnya cara kita beribadah kepada Tuhan kan. Misalnya nih, Hendra Gunawan, dia banyak sekali lukisan-lukisan tentang perempuan-perempuan bertani, perempuan yang bekerja di pasar, kemudian para pelacur. Itu sebenarnya dia ngomongin masalah sosial. Tapi secara tidak langsung, ini kan mengandung nilai Islam, bahwa di dalam Islam sendiri, agama itu sangat mengutamakan posisi perempuan. Jadi perempuan itu harus dibela, perempuan punya peran yang sama besarnya dengan laki-laki. Ini berusaha diekspresikan, diangkat temanya, narasinya oleh Hendra Gunawan lewat lukisan-lukisannya. Jadi saya pikir spiritualitas dengan realitas sosial itu tidak bisa dipisahkan. Ya, di dalam Islam sendiri menegaskan bahwa hubungan spiritualitas itu ada hablum minanas dan hablum minallah. Jadi peran kita terhadap masyarakat, peran kita pembelaan atas ketertindasan, atau bahkan spirit pembebasan atas penindasan terhadap perempuan, itu juga merupakan sebuah ekspresi kesenian yang spiritual tapi
ini ya Mbak ya, jarang sekali disebut atau ditandai sebagai sebuah kegiatan spiritual. Iya, itu yang aneh ya. Padahal sebenarnya Iya. secara nilai, secara semangat, namanya spiritualitas kan dari akar katanya spirit ya. Sebuah semangat pembelaan atau perjuangan terhadap kaum minoritas, ketertindasan, kemiskinan, penderitaan-penderitaan manusia itu kan diungkapkan secara spiritual ya. Bahwa ini adalah masalah-masalah manusia yang harus diangkat dan menjadi sebuah hubungan dengan Tuhan juga kan. Oh iya Kak, ini bicara soal seni dan Islam gitu ya, kan kita sering mendengar bahwa ada beberapa teman saya mungkin atau beberapa tokoh itu meninggalkan keseniannya akhirnya untuk berdakwah gitu. Nah, dari pertanyaannya adalah apakah seni itu bisa menjadi media untuk berdakwah atau memang dakwah dan seni itu merupakan sebuah ibadah sendiri-sendiri yang terpisah gitu. Jelas itu sebenarnya bisa digabungin ya. Jadi kenapa antara seni dan dakwah dipisahkan? Padahal dengan seni bisa menjadi medium dakwah. Entah itu dengan seni rupa berarti dia harus menyuarakan tema-tema sosial misalnya, atau tema-tema yang membela kemanusiaan, itu kan sebenarnya udah sebuah dakwah ya. Atau misalnya tema-tema yang kaitannya dengan fenomena keislaman sekarang, kan banyak sekali ya kita menghadapi gerakan-gerakan Islam yang lebih variatif. Sebenarnya itu bisa disuarakan lewat karya seni. Jadi antara dakwah dan seni tidak perlu dipisahkan. Mbak, ada nggak sih kayak hal yang memilukan dari katakanlah misal pelaku seni rupa atau misalnya penikmat seni rupa, entah itu penikmat ini audiens atau keluarga dari perupa itu sendiri gitu? Iya, kalau di seni rupa, barangkali di Indonesia belum begitu terbentuk ya yang namanya apresiasi sebuah seni. Publik seninya belum terbentuk secara kesadaran bahwa dia menikmati atau mengerti seni. Paling-paling sebatas misalnya, mohon maaf nih, menjadi peramai konten sosial media saja. Jadi kita banyak sekali sebenarnya untuk aktivitas-aktivitas seni, pameran seni, terus art fair misalnya, baik di Jakarta, Yogyakarta maupun Bandung gitu. Tapi memang sebatas publik yang datang ini menjadi konten sosial medianya saja gitu. Tapi bahwa dia belum begitu menikmati seni sebagai bahwa ini adalah sebuah wacana atau knowledge yang bisa diambil ya insight-nya. Barangkali belum ke sana karena masih sangat eksklusif ya kalau kita ngomongin seni rupa. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, kita harus melihat bahwa presiden pertama kita di Indonesia itu seorang yang sangat-sangat menghargai seni, yang sangat mengapresiasi seni, yaitu Presiden Soekarno. Karena beliau adalah patron kesenian yang pertama dan utama bagi para seniman di zamannya. Jadi bahkan seorang Soekarno ini bisa menempatkan posisi seniman itu lebih tinggi dari akademisi. Jadi beliau pernah ada statement bahwa melahirkan seorang seniman itu jauh lebih sulit dibanding menciptakan 1000 profesor. Dia bilang gitu. Jadi menjaga seniman itu harus benar-benar ya kita bela. Karena seniman ini mereka yang melahirkan wacana-wacana kebudayaan, mereka yang membangun sebuah fondasi budaya gitu di dalam negara bangsa, ini harus dijaga. Seniman itu punya peran yang besar di sana, kontribusinya sebagai bangsa Indonesia, dan kemudian bisa membuat sebuah garda terdepan bagi kebudayaan di Indonesia itu adalah para seniman. Jadi kenapa Soekarno menjadi patron kesenian, karena dia melihat potensi dan peran besar dari para seniman. Ketika ada seniman-seniman yang mengalami pertarungan politik kemudian dipenjara misalnya, Soekarno sangat membela dan dia sebisa mungkin memelihara atau mengapresiasi dengan cara mengkoleksi. Jadi presiden yang paling banyak punya koleksi lukisan itu memang Soekarno. Bahkan pernah dibukukan itu ada sampai 5 jilid ya. Koleksi lukisan Soekarno itu ada di istana-istana negara seperti di Bogor, di Jakarta ataupun di Yogyakarta pun ada, banyak sekali. Dan memang beliau menjadi patron kesenian yang paling utama yang sebenarnya harus bisa dicontoh ya oleh presiden-presiden yang lain.
seperti itu. Ya luar biasa sekali Pak Soekarno ini. Jadi selain beliau adalah seorang kolektor seni, beliau itu juga punya lukisan ya Kak ya. Beliau juga melukis dan beliau sangat dekat sekali dengan seniman. Jadi kalau bisa dibilang bahwa Presiden Soekarno ini adalah seorang presiden yang paling dekat dengan seniman gitu. Ada cerita menarik soal lambang Garuda ya, lambang Garuda Pancasila itu dulu kan ketika pembentukannya itu PR Soekarno itu punya kesadaran untuk melibatkan seniman. Dullah ya kayak kalau nggak salah namanya itu. Jadi pelukis istana. Iya, pada saat itu logonya udah jadi nih, keren nih. Cuman PR Soekarno bilang gini, ini kok kurang gagah ya, ditambahin dong apa gitu. Sehingga muncul jambul daripada Garuda. Itu adalah salah satu kontribusi awal seniman untuk Indonesia gitu. Bisa teman-teman cari kalau makna sayap ada, itu makna jumlah dari bulu itu ada, tapi jambul Garuda ini adalah semata-mata nilai estetis yang ditanamkan Soekarno dan Dullah untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau presiden yang memang punya concern dan juga kepedulian terhadap kesenian ya, kita juga harus mengingat nama seorang Gus Dur. Karena beliau selain sebagai kiai, sebagai politikus, kemudian sebagai ibaratnya teladan ya bagi bangsa Indonesia, dia juga secara nature-nya itu seorang seniman dan budayawan. Dia punya kepedulian bagaimana kebudayaan dan para seniman ini bisa membentuk sebuah karakter dan identitas kebudayaan yang menopang bangsa dan negara Indonesia. Meskipun kalau di seni rupa Gus Dur memang tidak melukis, tapi di sastra dia sangat talented ya. Dia menulis banyak esai, dia menulis puisi. Hanya satu mimpinya yang dia belum tercapai adalah menulis novel. Iya. Tapi Gus Dur memang sebagai seorang influencer itu kemudian pengaruhnya besar sekali nih kepada para seniman lain, atau bahkan kiai-kiai yang kemudian berkecimpung kan di kesenian seperti Gus Mus misalnya. Gus Mus seorang kiai tapi dia juga menulis puisi, melukis, dan itu ada pengaruh juga dari seorang Gus Dur. Jadi memang kita punya presiden-presiden yang concern terhadap kesenian, terhadap seniman secara khususnya. Gus Dur itu kan Mbak, dia menginspirasi banyak seniman dan wajahnya itu jadi ikon, entah itu graffiti, lukisan, instalasi atau banyak hal lah gitu. Kenapa bisa gitu Mbak? Kok? Iya, karena beliau memang seorang teladan ya, seorang guru bangsa. Jadi sosoknya ini dari karakternya dia, dari gagasan-gagasannya itu kemudian mempengaruhi atau menginspirasi orang-orang lainnya, terutama seniman untuk menciptakan karya seni dia tentang Gus Dur. Baik itu seni lukis, ataupun di patung, ataupun desain dan banyak media lain. Banyak media lain yang Gus Dur ini memang sangat inspiratif ya, inspiratif bagi publik gitu. Dan saya pikir di sini pentingnya sebuah kesenian juga, karena kesenian itu harus bisa menggerakkan, memberikan daya hidup kepada orang-orang yang menikmati. Jadi tidak hanya bagi seniman ya, karena memang seniman ini sebagai dia pencipta ya, dia kreator. Apa yang dia ciptakan itu sebisa mungkin bisa menggerakkan spirit seseorang atau kelompok atau halayak umum untuk mempunyai semangat hidup yang lebih, semangat juang, semangat kreatif dan ya sebagainya. Karena di situ fungsi kesenian, bisa menggerakkan, menggugah seseorang untuk ke arah hidup yang lebih baik. Di situ fungsi dan kontribusi kesenian secara luas. Nah gitu Kak Alwi. Jadi masih tetap mau jadi seniman kan? Masih. Sebagai jadi makin mantap. Makin mantap. Ya. Biasa. Semoga apresiasi seni ke depan jauh lebih baik ya. Amin. Oke. Makasih Mbak Sarah Sama-sama. buat insight dan juga petualangan kita ke dunia visual yang wow ternyata terjauh. Seru. Terima kasih juga Kak Najib, Kak Alwi untuk obrolan yang inspiratif ini. Ya semoga inspiratif loh Mbak. Oke, pemirsa, see you in the next episode.